Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Hari ini kita akan lanjutkan bacaan dan bahasan kita, yaitu dari Katekismus Heidelberg, masuk dalam minggu ke-6. Cepat ya, rupanya sekarang sudah masuk di dalam bulan Februari. Waktu sangat cepat sekali. Nah, kita akan membahas, yaitu hanya Dia yang sanggup. Saudara, banyak dari manusia itu, bisa jadi kita juga, sukanya membatasi karya kuasa Allah. Itu sebabnya banyak yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Allah itu gak mungkin lah. Sangat mustahil. Saudara-saudara, kita tidak boleh lupa bahwa karya Allah yang maha luas ini bagaimana sih bisa dipahami oleh akal pikir manusia yang sangat terbatas. Karena itu Allah sendiri mengatakan di dalam Alkitab bahwa orang bimbang, oh jangan berharap. Jangan berharap untuk mendapat apa-apa. Semakin kita bimbang, kita tidak akan pernah lihat kuasa Tuhan bekerja. Tetapi semakin kita beriman, maka kita akan melihat kedahsyatan kuasa Tuhan bekerja. Saudara, pada hari Senin yang lalu, ada kiriman WA dari Ibu Anggra ini. Jujur saat itu membuat saya tunduk, takluk, terkagum, dan berkata, yes, Allahku dahsyat. Bagaimana dengan seekor burung sebagai ciptaan Tuhan? Kok ya begitu cantiknya. Seakan-akan bisa memuji-muji kebesaran Tuhan dengan menyambut datangnya pagi hari. Itulah sebabnya membuat saya kemudian berkata, burung aja bisa begitu. Kenapa aku gak bisa? Apalagi diiringi musik. Yaitu dengan penyanyi yang luar biasa, Don Moon. Lirik lagunya luar biasa. Thank you Lord. Saudara, sungguh membuat saya pun tersungkur saat itu. Dan membuat saya selalu berterima kasih kepada Tuhan. Coba kita akan saksikan bagaimana seekor burung bisa bernyanyi. Bisa menggerakkan tangannya, sayapnya dengan luar biasa. Diiringi musik Don Moon yang menyanyikan. I come before you today. Seekor burung, kanari damata. Seakan-akan dia bisa mengatakan, oh thank you Lord. Tuhan kau luar biasa. Dikatakan aku sih telah datang di awal hari ini kepadamu. Dan hanya ada satu yang ingin saya ucapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang kau berikan kepadaku. Untuk semua berkat-Mu yang tak terkira. Thank you Lord. Dengan hati yang sangat bersyukur. Dengan lagu pujian. Dikatakan dengan mengangkat tanganku. Oh, aku akan menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih padamu. Tuhanku sangat luar biasa. Saudara, kalau burung bisa memuji Tuhan dengan terbitnya mentari pagi, mari kita bertanya dengan diri kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah setiap pagi kita pun bisa berterima kasih kepada Tuhan? Thank you Lord. Untuk
hari yang baru. Bisa bangun tidur. Ucaplah syukur kepada Sang Penciptamu. Katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, jangan membatasi kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Juga dalam kitab dikatakan firman-Nya Pengkhotbah 11 ayat 5. Firman Tuhan katakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Saudara, coba kita renungkan dengan hati nurani yang dalam. Bukan dengan akal pikiran kita yang terbatas ini. Bisakah kita memahami cara Allah yang bekerja? Bagaimana ia mengarahkan arah angin? Begitu banyak orang berkata, bisa. Karena kemajuan teknologi bisa meramal cuaca. Tetapi pertanyaannya, apakah ramalan itu pasti tepat? Manusia itulah cuma bisa meraba-raba, cuma bisa mengira-ngira, gak tahu pastinya, betul? Baru-baru ini aja, Turki mengalami gempa yang membuat hancur dan porak-poranda bangunan-bangunan di Turki. Saudara, ketika melihat, kita bisa melihat kok koyok mainan puzzle daripada anak-anak. Sudah disusun tinggi, ambruk begitu saja. Kita bisa melihat bagaimana dalam waktu 15 detik itu, dalam gempa yang terjadi, wow, terdengar suara nyata, doa-doa dipanjatkan, Allahu Akbar dan macam-macam. Ketika gempa terjadi, kalau kita melihat juga suara madu beberapa waktu yang lalu, kita juga tahu, wah, bukan cuma di Turki, di Jayapura, Papua juga diguncang gempa. Ngeri saudara. Saat itulah begitu banyak orang berteriak, tolonglah Tuhan. Saudara, lalu dalam ayat tadi, Pengkhotbah 11 ayat 5. Kita juga bisa terkagum-kagum bagaimana Allah kok membentuk tulang-tulang manusia dalam rahim. Saya katakan ini yang spektakuler. Saya benar-benar terpukau. Dahsyat kau Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk seorang bayi dalam perut seorang ibu. Kok bisa? Tapi itulah yang terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan memahami bagaimana Allah bekerja. Dan apa yang gak mungkin bagi manusia, wow, sangat mungkin bagi Allah. Inilah dahsyatnya Allah kita. Luar biasa. Sang pencipta yang kreatif pol. Dan hanya Allah yang sanggup. Dia adalah sang pencipta. Nah, pagi ini mari kita sekarang menjawab pertanyaan dari lanjutan. Kita akan menjawab 2 pertanyaan saja dari Katekismus Heidelberg, yaitu minggu yang ke-6. Dengan menjawab 1, yaitu mengapa? Mengapa ia harus manusia sejati dan benar? Dan mengapa ia harus Allah sejati? Saudara, jadi ini adalah lanjutan, yaitu dari khotbah-khotbah sebelumnya. Minggu lalu Penginjil Yudi sudah menjelaskan terlalu mahal harganya. Karena siapakah yang dapat membayar hutang dosa? Apakah kita bisa? Malah dikatakan setiap hari kita malah menambah kesalahan-kesalahan kita. Karena itu kita perlu perantara. Kita perlu yaitu penyelamat di dalam hidup kita. Karena itu pertanyaan ini kemudian dijawab demikian. Mengapa harus manusia sejati? Mengapa harus Allah sejati? Supaya dikatakan dengan kuasa keilahiannya, maka ia
akan dapat menanggung murka Allah di dalam kemanusiaannya dan mendapatkan kembali bagi kita serta memulihkan bagi kita kebenaran dan kehidupan. Jadi saudara, kalau perantara kita bukan Allah yang sejati, maka itu berarti bahwa ia termasuk bahkan terhisap ke dalam salah satu ciptaannya. Dan apabila ia adalah satu dari ciptaannya, maka sudah pasti ia tidak akan sanggup untuk menahan murka Allah. Dan dengan begitu ia nggak akan dapat menebus manusia dari hutang dosa. Jadi ia haruslah Allah sejati yang dengan kuasanya yang tak terbatas itulah ia sanggup menanggung murka Allah dan melepaskan manusia dari penjara kematian. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan karena begitu besar ya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah itulah ia sendiri dengan segala kerelaannya mengorbankan dirinya. Untuk apa? Menebus. Sekali lagi, menebus kita manusia berdosa. Saudara, saya mau katakan seperti yang sudah dikhotbahkan minggu lalu. Dosa itu mengerikan. Dosa itu layaknya surat hutang yang akan menagih pelunasan. Karena itu dosa mempunyai kuasa, yaitu untuk menuntut. Menuntut orang yang berhutang. Untuk apa? Ngelunasi. Kalau nggak ngelunasi gimana? Ora iso kita tuh menghindar. Kemanapun kita pergi, dosa tetap memiliki kuasa ngejar kita. Memojokkan kita ke dalam posisi yang sulit. Jadi dosa itu harus ada penebusannya. Saya mengingat dan pernah melihat Cold Case. Itu adalah film serial televisi yang mengisahkan pembongkaran kembali kasus-kasus pembunuhan yang sudah dipeti eskan sekian puluh tahun lamanya. Jadi saudara, para pembunuh ini tidak kecekel, tidak ketangkep. Para pembunuh ini luput, lolos dari kejaran hukum itu selama kurun waktu yang panjang. Namun akhirnya melalui investigasi ulang. Sangat menarik sekali. Kok mereka pun akhirnya tertangkap. Tertangkap. Dan karena sudah lama banget, maka para pembunuh yang ketangkap itu sudah piye? Sudah pada tua ya, sudah sangat tua sekali. Tapi satu hal kesan yang terjadi adalah para pembunuh itu mengatakan bahwa mereka menjalani hidup bebasnya, hidup lolosnya sementara dari hukuman. Wah, gak ngenai dia katakan. Mereka hidup penuh dengan kegelisahan. Mereka hidup dalam stres, ketakutan. Mereka merasa dikejar-kejar. Itulah sebabnya saya berani katakan benar. Dosa itu membuat kita seperti buronan. Dan akan selalu dikejar dan akan selalu dituntut. Untuk apa? Bisa melunasinya. Lihat aja para pembunuh tadi. Tahun-tahun hidup mereka banyak ganjalan-ganjalan. Mereka katakan, wah tidak damai. Ngelihat ada orang datang sudah curiga dan pengen lari dan macam-macam. Tidak tentram, penuh dengan beban meskipun bebas. Jadi berarti kesalahan itu tetap mengejar dan menuduh hati nurani kita. Karena itulah kita butuh
pengampunan. Saudara, banyak sekali orang yang hidupnya saat-saat ini diam-diam dikejar rasa bersalah yang mendalam dan panjang. Bahkan gak sedikit yang berkeras hati mencoba untuk melawannya. Dilawan mati-matian. Namun sia-sia. Banyak yang dibuat terkapar gak berdaya. Karena apa? Karena dosa ini tadi yang belum mengalami penebusan. Yang belum mengalami pengampunan. Mereka seakan-akan dituduh. Padahal tersembunyi gak ono sing roh. Bahkan mungkin suami atau istri mereka gak tahu. Tetapi kita tetap tertekan. Kenapa? Karena hati nurani kita benar-benar sudah merasa benar-benar terhimpit luar biasa. Karena itu begitu banyak orang yang stres, survei membuktikan. Akhirnya mereka memilih untuk apa? Mengakhiri hidupnya sendiri. Karena apa? Wes ora tahan sama sekali. Dosa itu seperti surat hutang yang menagih pelunasan. Sehingga manusia berdosa, tidak bisa ingkar dan tidak bisa menghindar. Apalagi kita juga tidak punya kuasa untuk melunasinya. Karena dikatakan kok melunasinya, malah tiap hari kita pun menambah akan hutang itu tadi, menambah akan dosa itu tadi. Itulah sebabnya dikatakan uang atau harta tidak mampu menebus. Maka jadilah kita seperti buronan dosa yang dikejar-kejar terus, dituntut terus untuk melunasinya. Maka saudaraku, di atas salib itulah terdengar yaitu pesan Yesus Kristus kepada kita umat manusia, kepada saudara, termasuk kepada saya. Pesan Tuhan Yesus adalah aku telah melunasi hutangmu. Aku telah membatalkan semua dakwaan akibat dosamu. Aku ini mengampunimu. Aku membebaskanmu. Aku menghapuskan dosa pemberontakanmu seperti ayat tadi. Seperti kabut diterbangkan angin. Saudara, saya katakan ini dahsyat. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 44 ayat 22. Kita akan baca bersama 2, 3. Aku telah seperti apa? Kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti apa? Awan yang tertiup. Lalu dikatakan kembalilah kepadaku. Sebab kok ini bisa terjadi? Saudara, maka terdengar lagi pesan Yesus Kristus. Dengan membiarkan paku-paku menembus kedua tanganku. Bahkan kedua kakiku. Lalu menggantung diriku di atas kayu salib. Dengan membiarkan paku-paku itu merobek kulit dan dagingku. Sehingga darahku pun deras mengucur. Dengan memberikan diriku sebagai korban penebus salahmu. Maka engkau pun bebas. Karena itu jelas firman Tuhan tadi katakan. Kembalilah kepadaku. Sebab aku telah menebus engkau. Wih saudara. Dengan ayat ini saya berkatakan. Syeju. Dahsyat sekali kasih-Mu ya Tuhan. Saudara, Yesus membuang dosa kita. Karena kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita pun bebas dari tuntutan. Dan bisa melanjutkan hidup ini. Bukan dengan hati yang tertekan. Bukan dengan hati yang ketakutan. Melainkan dengan jiwa yang merdeka. Dan penuh dengan rasa syukur. Karena penebusannya kita perlu bersyukur. Katakan seperti yang dilakukan burung kanari damata tadi. Oh pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku benar-benar menyembah-Mu. Dengan hati yang bersyukur. Dengan lagu pujian.
percayaku makin bertambah dengan mengangkat tanganku. Oh, aku yang sudah kau tebus benar-benar akan menyembahmu dan menyebut engkau Tuhan, Tuhan atas hidupku. Dan selalu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu penebusan Allah kepada kita semua. Jadi saudara, agar manusia bebas dari dosa, maka harus ada penebusannya. Nah, karena Tuhan sangat mengasihi manusia ciptaannya, maka ia pun berinisiatif untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Kita akan baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah dari yang kamu warisi bukan pula. Tetapi yaitu yang tak bernoda dan tak bercacat, puji Tuhan. Jadi saudara, kita melihat segala perbuatan baik yang kita lakukan tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Untuk itu hanya ada satu pribadi yang mampu menyelesaikan masalah dosa manusia, yaitu pribadi Yesus Kristus. Yang mana melalui karya penebusannya yang dikerjakannya, ia telah memikul, bayangkan, telah memikul segala dosa dan menanggung semua hukuman dari Allah yang seharusnya oleh kita, orang-orang yang berdosa, kita terima, yakni dengan menderita dan mati di atas kayu salib. Jadi hanya Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat yang benar bagi manusia yang berdosa. Kita baca sekali lagi Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan selain sebab apa? Tidak ada nama lain yang jadi saudara-saudara, meskipun dosa-dosa kita layak mendapatkan murkanya Tuhan. Tapi Tuhan membuat jalan bagi kita untuk menghindari murkanya. Murka Allah kita. Tuhan menyediakan juru selamat supaya setiap orang, bayangkan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sudahkah setiap kita menerima sang juru selamat itu? Ingat, kita tidak akan sanggup menyelamatkan diri sendiri. Hanya Dia yang sanggup. Itulah jawaban yang pertama. Kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Dan siapakah perantara ini yang adalah Allah sejati dan sekaligus juga manusia sejati dan benar? Jawabannya lugas sekali, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, penulis Injil Matius dengan amat sangat jelas mengungkapkan Yesus Kristus itu adalah pengantara kita, perantara kita. Itu sebabnya dalam Injil Matius 1 ayat 21 sampai 23. Oleh terang dan iluminasi dari Tuhan sendiri, Matius itu mampu melihat ke belakang dan menyusun sejarah keselamatan yang bertolak dari perjanjian lama. Jadi saudara, soal perantara itu bukanlah hal yang ujul-ujul, yang tiba-tiba muncul. Tapi sudah jauh sebelum itu sudah ada di dalam rencana Allah. Dan rencana Allah itu tergenapi, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berita mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus bahkan dikabarkan bukan oleh orang biasa, oleh malaikat. Seperti yang dicatat oleh Matius ataupun Lukas.
Tuhan Yesus Kristus lahir dikatakan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Itu berarti ia adalah Allah yang sejati. Allah yang sejati tersebut lahir jebret dalam rupa manusia. Yaitu bayi yang lahir di kandang domba. Bahkan dibungkus dengan kain lampin supaya tidak gatal semua. Itu berarti apa? Bahwa ia juga adalah manusia sejati. Jadi saudara, dari kodratnya, Yesus Kristus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati dan benar. Nah, karena Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati dan benar, maka dia dapat bahkan bisa yaitu menjadi perantara manusia. Saudara-saudara, Yesus Kristus, dia sah menjadi satu-satunya pengantara. Apa itu pengantara? Yaitu penebus dan pendamai antara Allah dan manusia berdosa. Kenapa? Karena dia memiliki dua natur di dalam pribadinya. Natur Allah 100%. Natur manusia berapa persen? 100%. Benar-benar dia lahir sebagai bayi yang kecil mungil. Dan Alkitab mencatat dengan jelas di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Mari kita baca bersama. Karena Allah itu dan Esa pula antara yaitu maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan penting. Bahwa mediator itu harus memiliki beberapa bagian dari masing-masing pihak yang dia wakili. Yaitu dia harus Allah sendiri. Karena apa? Karena dia mewakili Allah. Tetapi dia juga harus manusia. Kenapa? Karena dia membawa dan memediasi manusia kepada Allah. Nah saudara, berbicara Yesus Kristus yang memiliki dua natur. Yaitu natur manusia dan natur Allah. Saya akan memberi sedikit gambaran begini. Misalnya saudara ini memiliki dua orang sahabat. Yang satu, bodoh-bodoh orang Indonesia ya. Yang satu hanya bisa berbahasa Indonesia. Sahabatmu satunya lagi gak bisa ngomong Indonesia. Karena hidupnya di luar negeri. Jadi pakai bahasa Inggris. Maka kalau saudara mau menjadi pengantara di antara mereka, harus bagaimana? Syaratnya piye? Syaratnya harus bisa bahasa Indonesia dengan baik. Dan sekaligus juga harus bisa mengerti fasih, yaitu dalam bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya tidak terjadi miskomunikasi. Supaya tidak mumet ya. Hal mumet ini sebulan yang lalu. Saya masih ingat sekali. Duduklah di sana Bapak Setio Budi, Ibu Rahma Herlina, kemudian ada Dokter Tony, kemudian ada istri daripada Dokter Tony, kemudian ada Alek yang digendong, begitu ya, Alek anaknya ya. Nah saudara, ketika ibadah berlangsung, yang terjadi adalah si Alek kecil ini, Ocul, larinya oleh bubuk. Dibiarin gak sama orang tuanya? Ya orang mungkin lah ya. Mamanya ngejar. Saya ngelihat piu. Si Alek ini rupanya cepet sekali larinya. Luar itu sudah hampir sampai ke sana pintu gerbang. Dan ketangkep ya, sudah ketangkep. Lalu yang terjadi adalah kemudian sudah ditangkep. Lalu saya berkata, ajak aja ke ruang belakang ya. Karena di belakang ada macam-macam ya, ada ayam, ada burung ya. Lalu si Alek ini lari yaitu ke Peng'an. Ya, Peng'an itu kura-kuranya Kak Erin ya. Lari sana. Lalu dia lari ke belakang dan ketemulah dia yaitu dengan Mamong dan Oyin. Siapa itu? Iya, kucingnya Kak Yudi itu ya, Mamong dan Oyin. Tapi ini menjadi hal yang luar biasa.
Ketika melihat Mamong dan Oyin langsung dia ngambil jote ya. Dia main-main, nyurucus ngomong. Bu Narni yang ada di sebelahnya. Mek gedek-gedek, kenapa? Tanya anak ini, mungkin tanya sopo namanya, apa ini kucingnya siapa, mungkin seperti itu. Tapi Bu Narni mek gedek. Akhirnya pindah ke sebelah saya. Lalu berkata, opo mumet kah orang ngerti takon opo si bocah itu. Dan akhirnya datanglah Bapak Cenfung. Ya, Bapak Cenfung kemudian ke belakang. Wah akhirnya membuat anak ini bisa fokus dengan siapa? Si kucing. Bermain-main kemudian tanya namanya siapalah dan macam-macam dijelaskan dengan baik oleh Bapak Cenfung. Dan akhirnya orang tuanya yang sudah diseret-seret papanya bilang, papa ini masih ibadah, diseret-seret gak jadi. Karena dia sudah memiliki uncle, yaitu Uncle Cenfung yang bisa menerjemahkan dia sampai akhirnya ibadah selesai. Ada komunikasi sehingga akhirnya bisa berkomunikasi dengan si Alek yang kecil. Dan Bapak Cenfung mendapat julukan Uncle sampai akhir ibadah. Nah saudaraku demikian juga dengan Yesus Kristus. Dia sah menjadi satu-satunya pengantara. Yaitu sebagai penebus dan pendamai antara Allah dan manusia berdosa. Karena dia memiliki dua natur dalam pribadinya. Yaitu natur Allah 100% dan natur manusia 100%. Itulah sebabnya saudara saya katakan inilah sebenarnya makna Natal. Makna Natal yang sesungguhnya. Allah rela menjadi manusia demi apa? Menyelesaikan perseteruan antara Allah dan manusia yang diakibatkan oleh pemberontakan manusia di Taman Eden. Dosa pertama melalui Adam, telah menjalar kepada semua orang termasuk kita dan mengakibatkan maut, yaitu kematian kekal. Karena itu sebagai wujud kasih Allah yang melampaui akal manusia, Yesus Kristus rela lahir ke dunia ini. Kemudian mati di kayu salib. Bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga. Sebab itu hanya melalui Yesus Kristus sajalah seseorang dapat diselamatkan dan bebas dari hukuman dosa dan mendapatkan hidup kekal bersama Bapa di surga. Saudara, tidak ada pengantara yang lain yaitu kecuali melalui Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, Kristus adalah satu-satunya pengantara. Pengantara bagi kita. Maka hidup kita, saya ingatkan, jangan sampai mengandalkan hal-hal lain. Jangan mengandalkan manusia, bahkan lebih-lebih mengandalkan harta benda. Gak bisa semuanya itu menyelamatkan kita. Kita harus berfokus hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Hal inilah yang membuat hati kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu hanya di dalam nama dan perantaraan Yesus Kristus, baik segala doa, baik segala pelayanan kita yang penuh pengorbanan dan persembahan kita, sudah pasti akan sampai kepada Allah. Dan yang luar biasa ada pengampunan yang membuat kita tidak hidup di dalam tekanan dan himpitan dosa. Dan yang lebih besar lagi, penghiburan terbesar adalah bahwa di akhir hidup kita, saya katakan di akhir hidup kita, karena semua kita pasti juga akan mati. Nah, Yesus Kristuslah nantinya yang akan membawa kita untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Allah Bapa di surga. Karena itu saudara, bersyukurlah kepada Yesus yang bersedia menjadi pengantara kita dengan Allah. Saudara, karena itu selalu dengarlah seruannya. Kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Sebab aku telah menebus engkau. Percayalah Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Datanglah kepadanya
Untuk segala permasalahan jasmani mula, psikologis mula, masalah rohani mula. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi kita dan siap menolong, bahkan menyelamatkan kita. Saudara, saya sangat terkesan dengan Bapak Isaac Newton. Isaac Newton ini adalah seorang ilmuwan yang sangat terkenal dan yang taat, taat banget kepada Tuhan. Dia pernah berkata demikian, saya ini dapat mengambil teleskop saya dan bisa melihat sejauh jutaan mil ke angkasa. Tetapi saya juga dapat menaruh teleskop itu. Lalu saya masuk ke dalam kamar. Saya menutup pintu. Saya berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Oh, dia katakan, saat itulah saya dapat melihat surga dan dekat banget dengan Tuhan. Dengan kata lain, ora perlu lagi pakai teleskop. Saudara, marilah kita pun demikian. Selalu mau berlutut dan berdoa dengan sungguh hati kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat surga ketika berlutut. Ingat, jadikan doa itu seperti air yang kita butuhkan setiap hari. Saudara, di dalam Kristus, janganlah ragu untuk datang menghadap Allah. Datang untuk menyerahkan segala beban pergumulan kita. Datang untuk bersyukur dan menyembahnya. Karena hanya Allah yang sanggup. Hanya Allah satu-satunya pengantara kita. Semakin kita beriman, semakin kita melihat kedahsyatan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.